Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan ya. Nah, Ibu akan menjelaskan contoh soal untuk menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data ya. Nah, ini ada hasil ulangan matematika dari suatu kelas. Diperoleh data sebagai berikut, yaitu 50, 63, 80, 68, 70, 72, 73, 91, 72, dan 75. Kita akan menentukan nilai rata-rata, modus, median, jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan jangkauan semi interkuartil. Nah, dari data ini ya, kita boleh langsung mengurutkan ya, atau kita menentukan rata-rata dulu ya. Karena rata-rata itu tidak perlu diurutkan, tetapi kalau kita langsung mengurutkan data pun itu tidak jadi masalah. Nah, kita jumlahkan semua data yang tadi, semua nilai ulangan yang diperoleh itu dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya kan? Dijumlahkan adalah 714, dibagi banyaknya data adalah 10, sehingga kita peroleh rata-rata atau X bar adalah 71,4 ya. Kemudian untuk menentukan modus, kita cari banyak nilai yang paling banyak diperoleh gitu ya. Nah, di sini 72 ada 2 kali, berarti ini adalah yang sering munculnya atau paling banyak datanya adalah untuk nilai 72. Jadi modusnya ada 72. Kemudian median, data tengah. Nah, setelah diurutkan dulu, maka karena ini datanya ada 10, maka tengah-tengahnya ada di anak panah biru ini. Ya, tetapi tidak ada angkanya, maka kita perlu satu ke kiri dan satu ke kanan ya, satu data ke kiri dan satu data ke kanan, kemudian dijumlahkan dan dibagi 2 karena ada 2 data dibagi 2, yaitu data ke-5 dan data ke-6. Data ke-5 ada 72, data ke-6 ada 72, dibagi 2 yaitu 72 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian jangkauan. Setelah data diurutkan, maka kita bisa menentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya, yaitu 91 dikurangi 50, maka hasilnya adalah 41 ya. Nah, untuk menentukan kuartil, kita lihat lagi median. Nah, median itu karena data tengah, maka sama dengan kuartil tengah atau Q2 ya. Dalam menentukannya sama ini, tengah-tengah. Karena ini datanya masih bisa dijejerkan ya, jadi tidak terlalu susah untuk menentukan tengah-tengahnya ya. Nah, tengah-tengahnya tadi di sini ya, di anak panah ini. Karena tidak ada angka di tengah ini, maka kita mengambil 2 angka tengah-tengah ini, dijumlahkan dibagi 2, itu median. Sedangkan untuk kuartil bawah ya, karena ini datanya adalah 10, maka tengah-tengahnya di sini di anak panah ini, sehingga setengah ke kiri adalah 5 data dan setengah ke kanan adalah 5 data, sehingga tengah-tengah dari 5 data tersebut ke kiri yaitu data ketiga ya, yang besarnya adalah 68. Nah, kalian juga bisa, kalau misalnya datanya banyak, kalian bisa membuat rumus ya untuk menentukan median atau tengah-tengahnya, atau boleh menentukan tengah pokoknya ya. Ini menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2 ya, sehingga datanya 5, supaya kita bisa menentukan dengan mudah tengah-tengahnya ini, berarti 5 ditambah 1 adalah 6, dibagi 2 adalah 3, data ketiga ini ya. Baik, jadi kuartil bawahnya adalah 68, sedangkan kuartil atas kita ikuti cara yang barusan. Ini kita lebih mudah, ke kirinya kita mempunyai 5 data juga, berarti tengah-tengahnya ada di sini, di data ke-3 dari 5 data tersebut. Di data ke-3 dari 5 data tersebut, kita bisa menentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya, yaitu 91 dikurangi 50, maka hasilnya adalah 41 dari 5 data. Nah, untuk menentukan kuartil bawahnya adalah 68, sedangkan kuartil atasnya kita ikuti cara yang barusan. Ini kita lebih mudah, ke kirinya kita mempunyai 5 data juga, berarti tengah-tengahnya ada di sini, di data ke-3 dari
data tengah-tengah ini ya, atau data ke-8 adalah nilainya 75. Nah di sini ya. Nah ini untuk menentukan Q3 1, 2, 3, 4, 5 dan tengah-tengah adalah 75. Oke, maka kuartil jangkauan interkuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Q3 nya adalah 75, Q1 nya adalah 68, 75 dikurangi 8 adalah 7. Sedangkan jangkauan semi interkuartil adalah setengahnya. Setengah kali 7 adalah 3,5. Oke, bisa dipahami? Kalian silakan bisa diulang lagi penjelasan Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu untuk data kelompok. Kalau yang tadi data tunggal ya. Kalau sekarang data kelompok ya. Kita lihat bagaimana sih data kelompok ini. Kita lihat tabel di bawah ini yang menunjukkan nilai ulangan ya. Nah, misalnya ulangan matematika 1 kelas misalnya. Sehingga diperoleh data seperti ini. Kita baca, yang memperoleh angka 5 ada 3, memperoleh angka 8 ada 8 orang, dan seterusnya ya. Nah, dari tabel ini kita bisa menyatakan ke dalam distribusi frekuensi, ini namanya, yang tabel biru ini ya. Tabel distribusi frekuensi nilai ulangan gitu ya. Nilai ulangan matematika misalnya kelas 8D begitu ya. Nah, nilai kita kasih simbol X ya, nilainya mulai dari 5 sampai 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian frekuensinya kita tuliskan, pindahkan 3, 8, 10, 11, 6, 2 ya. Nah, artinya apa? Yang mendapatkan nilai 5 ada 3 orang, yang mendapatkan nilai 6 ada 8 orang, yang mendapatkan nilai 7 ada 10 orang, dan seterusnya ya. Kemudian ada kolom X kali F. Ini banyaknya nilai kali banyaknya yang memperoleh nilai tersebut, atau nilai kali banyaknya data ya. Sehingga ini 5 kali 3 adalah 15, 6 kali 8 48, 7 kali 10 70, 8 kali 11 88, 9 kali 6 54, 10 kali 2 20 ya. Nah, kita jumlahkan frekuensi dan X kali F ini, nilai kali banyaknya data atau banyaknya frekuensi ini. Kita jumlahkan frekuensinya, 3 tambah 8 adalah ya 11, ditambah 10 21, ditambah 11 oke, 32, ditambah 6 adalah 38, ditambah 2 40. Jadi ini banyaknya data atau F-nya adalah 40. Kemudian banyaknya nilai kali banyaknya data kita jumlahkan, hasilnya adalah 295. Jadi kita langsung bisa menentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah jumlah nilai data dibagi 40. 295 dibagi 40. Kita lihat ini rata-rata 295 dibagi 40, jadi 7,38. Kemudian kita menentukan modus, kita cari frekuensi yang paling besar angkanya. Ini menunjukkan angka 11 ya. Angka 11 adalah paling banyak yang diperoleh dari nilai ulangan ini. Banyaknya anak yang memperoleh angka 8 ada 11 orang, berarti 8 ini adalah modus ya. Kemudian median, karena datanya ada 40, berarti kita perlu menggunakan rumus, karena kalau dijejerkan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk banyaknya data genap, N-nya genap atau frekuensinya genap, maka kita bisa menggunakan rumus nilai data ke N dibagi 2 ditambah nilai data ke N dibagi 2 tambah 1. Jika N-nya adalah 40 nih, berarti data ke 40 dibagi 2 adalah 20, data ke 40 bagi 2 20 tambah 1 21.
data ke-20 dan data ke-21 untuk mediannya. Kita lihat ke frekuensi, ke tabel distribusi frekuensi. Ya, kita jumlahkan frekuensinya sampai memperoleh data ke frekuensinya 20 atau 21 ya. 3 tambah 8, 11 ditambah 10, 21. Nah, berarti ada pada nilai 7. Ya. Nah, di sini data ke-20 adalah angka 7. Ini. Dan data ke-21 pun adalah 7. Sini ya. Sehingga karena ada 2 data dibagi 2. Ini kali setengah atau dibagi 2, maka hasilnya adalah 7. Sedangkan jika datanya ganjil, kalian cukup menambahkan frekuensi atau menambahkan data dengan 1 kemudian dibagi 2 ya. Setengah kali n ditambah 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana mencari jangkauan? Jangkauan adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah atau nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya adalah 10, nilai minimumnya adalah 5. Berarti 10 dikurangi 5 adalah 5. Kemudian kuartil bawah ya. Karena tadi kita sudah Ibu sudah terangkan bahwa kuartil itu terbagi dalam 4 bagian. Untuk kuartil bawah berarti seperempatnya, berarti data dibagi 4. Nah, karena ini genap, maka akan ada 2 data ya. Data ke n dibagi 4, 40 dibagi 4 adalah 10, dan data n dibagi 4 adalah 40 dibagi 4, 10 tambah 1, 11 ya. Jadi data ke-10 dan data ke-11 nanti hasilnya dibagi 2. Kita lihat lagi ke frekuensi. 3 ditambah 8 adalah 11. Artinya bahwa kuartil bawah ada di nilai 6. Data ke-10 nilainya 6, data ke-11 nilainya 6. Sehingga 6 ditambah 6 dibagi 2 adalah 6. Sedangkan kuartil tengah kita ikutin median ya, sama persis dengan median, sehingga kita peroleh kuartil tengahnya adalah 7. Dan kuartil atas adalah 3/4 atau 3 bagiannya dari data, berarti kita menggunakan rumus 3/4 kali n. 3/4 kali 40 adalah 30, 40 dibagi 4 adalah 10, kali 3 adalah 30 ya. Sedangkan yang satunya adalah 40 dibagi 4 10, kali 3 30 tambah 1. Jadi data ke-30 dan ke-31. Kita hitung lagi. 3 tambah 8 11 tambah 10 adalah 21 ditambah 11 32, berarti ada di sini. Ya. Ada di nilai 8. Data ke-30 nilainya 8, data ke-31 nilainya 8. Kita lihat sini ya, 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8 ya. Nah, begitu ya anak-anak untuk menentukan kuartil. Kalian silakan ulang-ulang berkali-kali supaya paham. Kemudian jangkauan terkuartil, kuartil atas dikurangi kuartil bawah, 8 dikurangi 6 adalah 2. Sedangkan jangkauan semi-interkuartil adalah 1/2 dari jangkauan interkuartil atau setengah dari jangkauan interkuartil, atau kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 adalah 1, atau setengah kali 2 adalah 1. Demikian ya anak-anak untuk penjelasan cara menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Untuk lebih memahami silakan kalian catat ya di buku catatan, nanti Ibu periksa dan diulang-ulang penjelasannya supaya kalian bisa memahami. Sedangkan untuk melihat kemampuan kalian, Ibu akan berikan soal di LKPD ya. Demikian Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.